Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama gue Wisnu Indra, Teacher Horror, cerita horor. Oke, buat kamu yang baru datang di channel gue, silahkan subscribe, nyalakan loncengnya. Jika video ini bermanfaat buat Anda, silahkan di-share. Jika Anda menyukai video ini, silahkan di-like. Oke, terima kasih. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah podcast dari Instagram yang berjudul Liburan Terakhir. Oke. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah. Oke. Aktifkan loncengnya. Terima kasih. Oke, pada cerita kali ini saya akan membawakan cerita dari sebuah Instagram ya, dari ceritanya Twitter horor. Oke. Menantau lebaran tahun depan aku nggak bisa pulang kampung. Sibuk kerja atau nggak ada duit, jawab Jimmy sambil ketawa. Yoi, santai Bejim. Semua kesalahan kamu udah kami maafin. Kok ucap teman-temanku. Dan waktu itu Jimmy bersalaman dengan kami semua. Namun tingkah Jimmy itu kami anggap hal yang wajar. Karena suasana lebaran juga. Jadi wajar jika Jimmy saling meminta maaf kepada teman-temannya. Jadi ini ceritanya nih guys, si Jimmy nih liburan terakhir. Ya liburan terakhir lebaran ini. Nah yang tahun depannya tuh nggak jadi lebarannya ya, karena ya nggak tahu ya udah waktunya mungkin. Nah pas lebaran si Jimmy dan kawan-kawan ceritanya sedang mau berjalan-jalan ke pantai ya guys, ke sebuah pantai. Nah di saat Jimmy dan kawan-kawannya di mobil, si Jimmy pun di saat perjalanan meminta maaf kepada kawan-kawannya jika beliau memiliki salah. Oke, lanjut. Ketika di dalam mobil pun Jimmy juga minta maaf dan salaman ke semua orang yang ikut jalan-jalan di waktu itu. Lagi dan lagi semua orang yang ada di mobilnya hanya menganggap itu hal yang wajar ya. Karena wajar saja ya kan, apalagi itu posisinya ketika sedang lebaran ya guys, meminta maaf terus bersalaman. Teman-teman Jimmy pun menganggapnya itu hal yang wajar. Oke. Kamu merasa ada yang aneh enggak sih sama sikapnya Jimmy? Bisik Ridwan kepadaku. Iya, seperti pertanda gitu ya, tapi amit-amit lah kawan. Semoga kita semua selamat pulang pergi, jawabku. Nah ini kata temannya si Ridwan nih ngomong kepadanya bahwa ada yang aneh gak sih? Ada yang aneh gak sih sama tingkah laku Jimmy? Nah jawab, itu kata temannya si Ridwan ya. Dan dia pun berkata, iya seperti bertanda tapi amit-amit lah ya. Semoga kita dan kawan-kawan di dalam mobil ini selamat sampai tujuan pulang pergi gitu guys. Setelah beberapa jam perjalanan, tibalah kami di pantai. Namanya di pantai, kalau nggak sah, kalau nggak mandi. Ya begitulah yang ada di pikiran kami saat itu. Aku, Ridwan, Rahmat, Jimmy, dan lain-lain memutuskan untuk berenang. Sedangkan yang cewek tidak ikut berenang waktu itu. Saking asiknya berenang, kami pun terpisah-pisah akibat dibawa gelombang air laut. Namun tidak terlalu jauh. Saat menikmati renang, aku pun melihat Jimmy seperti melambaikan tangan. Seperti melambaikan tangan ke atas, tolong gitu ya guys. Aku terdiam sejenak, bukankah Jimmy bisa renang? Gak mungkin dia tenggelam. Jadi ceritanya nih si Jimmy nih tenggelam ya guys, tapi kata temannya si Jimmy tuh bisa renang, tapi gak mungkin lah ya tenggelam, ujar temannya. Persekian detik aku langsung berenang dengan cepat menuju Jimmy dan aku langsung pegang tangannya sambil aku teriak-teriak ke teman lainnya. Mungkin karena kuatnya suara ombak, temanku sepertinya kurang mendengar dan terlambat merespon. Saat itu aku sudah coba menarik tangan Jimmy sekuat tenaga, namun tarikan dari bawah lebih kuat sehingga aku tidak bisa menahan Jimmy dan akhirnya tangan Jimmy terlepas dari genggamanku dan dia hilang seketika. Jadi si Jimmy nih guys kayak ditarik dari di bawah laut ya.
si temannya Jimmy berusaha menolongnya tapi nggak kuat gitu guys. Jadi akhirnya mereka pun terlepas dan Jimmy seketika pun hilang. Aku shock dan menyesal banget waktu itu. Kenapa harus lepas genggaman tanganku dengan Jimmy? Seandainya teman-teman yang lain cepat datang, mungkin Jimmy bisa selamat. Pikir si temannya Jimmy ini ya guys. Aku lemas seketika dan langsung dibopong oleh rekan ke tepian. Temanku segera kasih tahu ke orang yang dituakan yang ikut bersama kami waktu itu. Sebut saja beliau Pak John. Pak, Jimmy tenggelam. Teman-teman sudah cari ke dasar namun tidak ditemukan. Ucap Rahmat dengan suara terbata-bata. Dengan sigap Pak John langsung mencari penjaga pantai untuk dimintai bantuan. Tak beberapa lama tim SAR dan polisi pun datang ke TKP untuk mencari Jimmy. Suasana waktu itu tegang, sedih. Kulihat teman-teman cewek menangis semua. Ratna nangis sejadi-jadinya karena dia melihat sendiri tangan kekasihnya itu melambai-lambaikan tangan seakan meminta tolong. Ratna tidak ikut berenang, dia hanya duduk di bawah pohon tepi pantai dengan tim cewek lainnya. Sampai maghrib pun Jimmy belum juga ditemukan. Oh ya, pas baru kejadian keluarga Jimmy langsung dikasih kabar. Nah, pas kejadian itu si keluarganya Jimmy langsung dikabarin ya guys dari teman-temannya. Karena telah malam, kami pun disuruh polisi untuk pulang ke rumah masing-masing. Setelah dimintai keterangan, pencarian akan dilanjutkan oleh tim mereka. Selama di perjalanan kami semua menangis di dalam mobil. Kami sedih, takut, sangat tidak menyangka musibah ini terjadi pada Jimmy teman kami. 3 hari setelah kejadian, akhirnya jasad Jimmy ditemukan di lokasi yang lumayan jauh dari TKP. Kondisi jasad Jimmy saat itu semua badannya memar biru keunguan. Kepalanya sudah agak lunak. Mungkin karena benturan dengan batu-batuan di laut. Menurut orang pantai, jasad Jimmy disembunyikan oleh penunggu pantai. Makanya susah ditemukan. Setelah jasadnya dibawa ke rumah, keluarga Jimmy nangis histeris. Ya gimana tidak, Jimmy anak yang berbakti pada orang tua dan selalu memenuhi kebutuhan orang tuanya di rumah selama ia merantau. Setelah 3 tahun merantau guys, sekalinya ia pulang malah pulang selamanya. Dan prosesi pemakamannya selesai, semua teman tongkrongan merasa sangat terpukul dengan kepergian Jimmy yang secara mendadak gitu, ujar temannya. Nah, 7 hari setelah meninggalnya Jimmy, kami teman tongkrongan dijumpai Jimmy dalam mimpi waktu itu. Nah guys, setelah si Jimmy ini meninggal selama 7 hari, si teman-teman Jimmy ini dimimpi ya oleh Jimmy, bertemu oleh Jimmy melalui mimpi. Pesan Jimmy ke kami semua sama. Jadi pesannya si Jimmy ini semuanya sama ya guys ke teman-temannya. Dalam mimpi itu Jimmy berpesan, kalian jangan sedih kawan, aku di sini baik-baik saja. Semua ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu disesali. Aku harap kalian bisa ikhlas atas kepergianku ini agar aku lebih tenang di sini. Nah, jadi pesan si Jimmy itu begitu guys. Kalian itu nggak usah khawatir, nggak usah menangis atas kepergiannya si Jimmy. Biar si Jimmy ini tenang ya guys di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Dan Jimmy pun pergi sambil tersenyum. Sekian, terima kasih. Oke guys, ceritanya cuma sampai di sini aja. Ceritanya sedikit banget ya, cerita terhor kali ini. Oke, ini nih cerita yang ada, tokoh-tokoh yang ada di cerita ini
sudah disamarkan ya guys demi privasi. Oh ya guys, kita mohon doakan ya guys untuk temanku kirimkan doa juga buat dia, semoga tenang di alam sana. Oke. Mungkin sekian dulu cerita podcast horor dari saya. Gue Wisnu Indra pamit undur diri. Assalamualaikum.